Gue mau nanya ke lo, seberapa sering sih lo ngerasain stres? Well, mungkin lo ngerasa stres karena banyak banget tuntutan yang harus lo penuhi dalam waktu yang sebentar gitu. Atau bisa juga lo stres karena masa depan lo bergantung banget sama seberapa baik lo memenuhi tuntutan-tuntutan itu. Dan bisa jadi karena lo stres, lo jadinya nggak tenang, ngerasa panik, pusing, lelah, bingung mau ngapain gitu. Kalau misalnya kayak gini, mungkin lo jadi kesulitan buat memenuhi tuntutan yang ada buat lo, dan ini bisa bikin lo makin stres gitu. Jadi udah stres karena tuntutan, lo stres karena lo stres gitu. Nah, gak enak banget kan stres itu? Tapi tahu nggak? Kalau sebenarnya lo tuh bisa menjadikan dampak stres menjadi hal yang positif. Nah, makanya di video ini gue bakal ngejelasin gimana caranya biar lo bisa mengubah dampak stres dari negatif jadi positif. Tapi sebelumnya, jangan lupa klik like dan subscribe biar lo gak ketinggalan video lainnya dari 1% yang pastinya nanti bisa ngebantu lo buat mengatasi masalah-masalah lo. Oke, jadi apa itu stres? Stres adalah respon tubuh terhadap tuntutan dan perubahan yang ada di lingkungan. Respons tubuh yang dimaksud di sini contohnya adalah kayak misalnya detak jantung atau tekanan darah yang meningkat gitu. Misalnya lo berkeringat dan lain sebagainya. Nah, respons tubuh inilah yang lo rasain ketika lo ngerasa tegang dan deg-degan. Sehingga lo bilang, wah gue stres nih sekarang. Nah, yang perlu lo ketahui, stres ini bisa dibagi jadi dua sebenarnya ya. Jadi ada distress atau stres yang bisa berdampak negatif, dan eustress atau stres yang bisa berdampak positif. Jadi ada dua, distress dan eustress. Nah, kali ini gue bakalan ngebahas gimana caranya mengubah stres yang berdampak negatif supaya bisa jadi positif gitu. Nah, mungkin lo bingung, kalau biasanya lo ngerasa stres itu kan gak enak gitu. Kenapa kok bisa berdampak positif sih, Van? Nah, pada dasarnya stres itu nggak selalu buruk. Lo perlu tahu bahwa stres itu bisa mempersiapkan lo untuk menghadapi tantangan. Jadi sebelumnya nih gue mau jelasin lebih detail soal respons tubuh ketika lagi stres. Jadi, stres itu kan sebenarnya meningkatkan sistem saraf simpatik gitu, yaitu sistem saraf yang berfungsi untuk ngarahin tubuh supaya wah jadi deg-degan, ngasih energi dan lain sebagainya gitu kan. Selain itu, tubuh lo juga bakalan ngeluarin hormon-hormon yang ngebantu lo buat ngegunain energi tersebut. Jadi intinya ngebantu lo buat gerak lah gitu. Hasilnya jadi apa? Lo jadi punya kekuatan fisik yang lebih buat ngadepin tantangan yang ada di hadapan lo. Jadi stres itu sebenarnya bisa berdampak ke ini gitu. Dan gak cuman itu, otak lo juga jadi lebih fokus sama tantangan yang harus lo hadepin. Dan jadi lebih cepat dalam memproses informasi. So, lo bisa jadi lebih cepat dan efisien ketika bekerja memenuhi tuntutan yang ada di depan lo. Gitu ya. Jadi stres itu sebenarnya bikin lo jadi siap gitu sama tantangan. Yang kedua, stres itu bisa meningkatkan motivasi lo. Jadi, stres itu bisa memotivasi lo untuk menghadapi tuntutan yang ada buat lo. Misal, mungkin lo pernah dikasih tugas yang deadline-nya itu masih jauh gitu. Dan lo baru terdorong buat ngerjain ketika deadline-nya udah mepet. Nah, misal tinggal sehari atau tinggal seminggu gitu. Disinilah nih, stres kan paling tinggi yang kita rasain nih. Karena deadline-nya makin deket kan. Nah, tapi sebenarnya stres ini bisa meningkatkan motivasi lo untuk ngelakuin sesuatu, untuk ngerjain tugas itu. Kenapa? Karena ya, ketika lagi stres, tubuh lo itu ngeluarin hormon-hormon yang bisa ningkatin rasa percaya diri lo dan ngedorong lo untuk memenuhi tuntutan yang ada supaya lo bisa ngerjainnya dengan maksimal gitu. Dan yang ketiga adalah stres juga bisa ngebantu lo buat berkembang. Stres itu bakalan ngelatih lo buat ngedapetin kemampuan baru yang bisa bikin lo lebih baik menghadapi situasi serupa ke depannya. Gak cuman itu, lo juga punya mekanisme tersendiri untuk belajar dari pengalaman yang bikin lo stres. Nah, otak ini kan yang ngatur pikiran dan perasaan lo. Jadi kalau otak lo udah belajar dari pengalaman, maka lo bakalan jadi lebih siap kalau ketemu situasi serupa. Jadi stres itu sebenarnya bikin kita belajar dan berkembang gitu. Jadi kalau kita stres sekarang, nanti mungkin ke depannya ketika kita nemuin situasi yang sama, mungkin kita nggak bakalan se-stres yang sekarang gitu ya. Nah, jadi udah jelas nih kalau misalnya stres itu gak selalu negatif. Stres itu bisa membawa dampak positif. Pertanyaannya adalah gimana nih caranya biar kita bisa ngubah dampak stres dari negatif jadi positif. Well, hal pertama yang bisa lo lakuin adalah dengan mengubah pandangan lo tentang stres. Kayak tadi ya, kalau awalnya negatif, jadiinlah positif. Kalau kata psikolog Kelly McGonigal yang mungkin udah pernah lo denger TED Talks-nya,
Kalau lo menganggap bahwa stres itu hal yang buruk dan nakutin, lo bakalan cenderung kabur gitu dari sumber stres, sehingga lo nggak menghadapi tantangan atau tuntutan yang harus dihadapi. Dampaknya masalahnya nggak kelar-kelar dong, karena kan lo kabur gitu. Dan lo nggak bisa berkembang. Masih bagus kalau misalnya kaburnya ke hal positif. Kalau ke hal negatif ya bisa-bisa lo jadi kena masalah gitu kan. Tapi kalau misalnya lo nganggep stres itu adalah hal yang membantu lo, hal yang bikin lo berkembang, hal yang positif, maka lo cenderung bakalan bisa nih menghadapi sumber stres dan terdorong untuk mengatasi tantangan yang lo hadapi. Jadinya lo bisa berkembang dan dapat dampak-dampak positif. Nah, terus gimana nih cara ngubahnya? Pertama, secara sadar, lo yakinin diri lo kalau misalnya stres itu bisa jadi hal yang positif, hal yang bagus. Jadi kalau misalnya lo deg-degan nih pas mau naik ke atas panggung, pas lo bahkan kalau udah di panggung ya, ingat aja kalau deg-degan itu adalah upaya jantung lo untuk ngasih lo banyak energi, biar bisa pidato dengan baik. Dan itu wajar gitu kan. Terus lo bisa coba juga untuk ngartiin rasa deg-degan itu sebagai rasa bersemangat dan bilang, wah, gue bersemangat nih untuk naik panggung. Selain itu, lo juga bisa nyoba untuk refleksiin kejadian-kejadian di mana stres itu sukses ngebantu lo. Misalnya mungkin pernah ada kejadian di mana lo awalnya nggak punya ide, tapi gara-gara stres gitu, gara-gara deket deadline jadinya lo punya ide yang bagus gitu. Itu bisa juga lo coba inget-inget. Itu yang pertama ya. Jadi lo harus coba mengubah pandangan lo terhadap stres dari negatif menjadi positif. Yang kedua, selanjutnya ya, lo bisa mengubah cara lo memandang situasi. Intinya, lo perlu mencoba untuk melihat situasi yang bikin lo stres sebagai tantangan, bukan ancaman. Ini juga sebenarnya hampir sama kayak poin 1. Kenapa harus dilihat sebagai tantangan gitu, bukan sebagai ancaman? Karena manfaat-manfaat dari stres yang udah gue sebutin itu cuma berlaku kalau stres itu muncul terhadap situasi yang menurut lo adalah tantangan. Kalau lo nganggep situasi itu ancaman, maka ketika lo stres, yang lo rasakan malah perasaan negatif. Kayak misalnya takut, marah, ragu, atau bahkan akhirnya jadi kabur gitu kan. Nah, makanya gue punya tips nih yang bisa lo lakuin buat ngebantu lo ngelihat situasi sebagai tantangan dan bukan ancaman. Pertama, lo bisa pikirin gimana lo bisa berkembang nih dalam situasi ini. Misal lo stres karena mau pidato, mau public speaking depan orang banyak. Lo bisa pikirin nih, lewat kesempatan ini sebenarnya kan lo bisa belajar buat berani ngomong depan orang, belajar nyusun pidato, dan lain sebagainya. Meskipun gagal gitu nanti. Jadi kan lo bisa belajar gitu. Yang kedua, lo bisa juga pikirin skill apa yang selama ini lo pengen kembangin. Misal lo pengen bisa ngatur waktu dengan baik. Maka ya tugas-tugas yang banyak dalam waktu yang singkat itu adalah kesempatan lo buat ngelatih lo ngatur waktu. Jadi pas lo stres nih dengan banyak tugas, ya anggap aja ini sebagai tantangan gitu buat lo, bukan sebagai ancaman yang bikin lo jadi kayak negatif. Itu yang kedua. Yang ketiga, lo bisa coba untuk fokus sama hal yang bisa lo kontrol. Jadi kenapa nih harus fokus ke hal yang bisa kita kontrol? Jadi gini, ketika lo fokus sama hal-hal yang bisa lo kontrol, lo tuh cenderung bakal ngalamin eustress, bukan distress. Jadi caranya pas lo lagi ada dalam situasi yang membuat stres gitu ya, lo bisa coba bedain hal-hal apa dalam situasi itu yang bisa lo kontrol dan apa yang nggak bisa lo kontrol gitu. Habis itu lo fokus aja sama apa yang bisa lo kontrol. Supaya apa? Supaya lo bisa ngehadepin situasi tersebut dengan maksimal. Misal, pas lo mau pidato di depan umum, mau public speaking ya, mungkin lo takut nanti orang-orang pada bosen. Tapi kan sebenarnya respons orang-orang nggak bisa lo kontrol gitu. Mungkin ada orang yang kayak emang bosen aja dari awal gitu. Mungkin ada orang yang semangat dari awal, tapi itu gak bisa lo kontrol. Hal yang bisa lo kontrol adalah isi dari pidato lo dan cara lo bawainnya. Jadi fokus aja ke hal yang bisa lo kontrol. Mau nanti respons orang kayak gimana, itu masalah lain. Itu masalah lain ya. Fokus aja ke bikin isi pidato lo semenarik mungkin dan latihan biar bisa asik nyampeinnya. Dengan kayak gitu, lo bisa jadi bergerak memenuhi tuntutan yang ada di hadapan lo, dan lo juga bisa beneran dapat manfaat dari stres lo ini. Bukan cuman cemas gitu ya. Jadi kalau misalnya lo fokus ke hal yang gak bisa dikontrol, ya lo bakal cemas gitu kan. Toh lo gak bisa ngapa-ngapain juga. Tapi kalau fokus ke hal yang bisa dikontrol, lo bakalan bisa mengembangkan diri lo gitu. Meskipun memang ya, untuk fokus sama hal yang bisa lo kontrol itu kadang memang gak gampang gitu. Apalagi kalau udah ada terlalu banyak hal yang bisa bikin lo stres. Mungkin lo jadi bingung, harus mulai dari mana nih, harus ngapain dulu, banyak lah pokoknya, overthinking lah. Atau bisa jadi lo juga kebingungan untuk ngebedain apa aja yang bisa gue kontrol, apa aja yang gak bisa gue kontrol. Well, kalau lo ngerasa kayak gitu, lo bisa coba untuk mengenali stres yang terjadi dalam diri lo.
Tiap orang sebenarnya mengenali stresnya dengan cara beda-beda gitu. Ada yang dengan nyatet, ada yang dengan cerita, ada yang dengan minta feedback. Tapi dari yang gue pelajari ya di jurusan psikologi, dari pengalaman gue juga sebagai mentor, salah satu cara paling cepat buat mengenali stres adalah dengan lo konsultasi dan minta feedback sama profesional gitu. Jadi kalau gue sih ya, nyaranin lo buat ikut layanan mentoring 1%. Kalau misalnya lo belum pernah nyoba nih, layanan konsultasi itu yang kayak gimana? Mentoring 1% itu apaan? Mentoring 1% adalah program konsultasi one-on-one ya. One-on-one bareng mentor 1%. Salah satunya adalah gue, di mana lo bisa konsultasi dengan mentor buat nyelesain masalah lo dan mengembangkan diri lo menjadi lebih baik tuh. Nah, selain konsultasi, nanti lo juga bakalan dapat hal-hal lain. Misalnya, pertama psikotes lengkap gitu ya, sekaligus dengan interpretasinya. Yang kedua adalah lo juga bakalan dapat tugas berupa worksheet. Nah, kita udah banyak banget worksheetnya. Kalau misalnya lo menangani masalah stres, karena gue juga mentor ya, biasanya sih dari pengalaman gue selalu ngasih worksheet yang namanya worksheet stress exploration. Lo bisa lihat nih, penampakan worksheetnya kayak gimana. Biasanya dengan worksheet ini lo bakalan dibantu buat memahami situasi yang bikin lo stres. Terus kayak karakteristik diri atau keadaan hidup yang bisa ngelindungin lo tuh yang kayak gimana sih gitu. Nah, lo bakalan belajar di worksheet ini. Dan juga berbagai hal-hal lain terkait dengan stres. Worksheet ini bisa didapetin dengan lo ikutan program mentoring dari 1% gitu. Jadi selain lo konsultasi, lo dapat interpretasi psikotes yang lengkap, lo juga bakalan dapat worksheet untuk nge-track progress lo gitu. Jadi nanti abis konsultasi bukan cuma berhenti di sana aja, tapi lo juga bisa follow up progress lo gitu ya. Dan yang paling penting adalah lo bisa cerita apapun sebenarnya ke mentor 1%. Kalau memang lo butuh teman cerita. Kalau memang selama ini ketika lo cerita ke temen, ketika lo cerita ke pacar atau ke orang tua, mungkin belum ditanggepin dengan baik. Ya intinya cerita apapun lah tentang masalah yang membuat lo stres. Lo bisa dapat arahan nih dan solusi praktis supaya lo tahu harus ngapain gitu untuk menangani masalah yang lo alamin. Kalau paket-paketnya sebenarnya ada banyak yang bisa lo pilih sesuai kebutuhan lo. Dari yang 30 menit sampai 75 menit, ada yang online, ada yang tatap muka. Tapi ya itu bisa nanti lo pilih sendiri. Buat informasi lebih lengkapnya lo bisa klik link di description box atau di comment section yang udah gue coba pin gitu. Intinya inget, stres itu adalah bagian dari kehidupan, jadi ada baiknya kita mengubah cara pandang kita tentang stres dari negatif jadi positif dan kita coba manfaatin stres tersebut gitu. Lalu, ini gue juga ingetin lagi, kalau memang lo ngerasa kesulitan menangani stres yang lo rasain, benar-benar gak ada salahnya untuk lo untuk pergi ke layanan konsultasi 1%. Lo bisa klik link di deskripsi ya. Nah, gue harap video ini bisa bermanfaat buat lo dan bisa ngebuat lo berkembang menjadi lebih baik, seenggaknya 1% setiap harinya. Gue Evan dari 1%, thanks.